mata semesta dalam manifestasi program The Power of Love. Selamat mendengarkan. Letakkan handphonemu, gunakan headsetmu, dan mulai tenang. Tarik napas perlahan. Bukan napas yang terburu-buru, bukan napas karena panik. Tarik napas seolah hari ini kamu diizinkan berhenti sebentar dari dunia yang menuntutmu kuat setiap saat. Hembuskan pelan, lepaskan beban yang bahkan tidak sempat kamu beri nama. Dan sekarang, dengarkan narasi ini bukan dengan telinga saja, tetapi dengan hati yang selama ini terlalu sibuk bertahan. Karena mungkin ada terlalu banyak nikmat Tuhan dalam hidupmu yang tidak pernah kamu minta, namun selalu hadir setia, tanpa pernah menagih balasan. Bagian 1, nikmat yang tidak pernah masuk doa. Sebagian besar manusia sibuk mengingat doa yang belum terkabul, hingga lupa menghitung nikmat yang bahkan tidak pernah ia doakan. Kita berdoa agar hidup lebih lapang, tetapi jarang bersyukur karena hari ini masih diberi napas. Kita meminta rezeki, namun lupa bahwa tubuh yang masih bisa bekerja adalah rezeki itu sendiri. Dalam tasawuf, para ulama sering mengingatkan, nikmat terbesar sering datang tanpa diminta, karena jika diminta pun kita belum tentu tahu cara memintanya. Kamu tidak pernah berdoa agar jantungmu berdetak setiap detik, tidak pernah memohon agar darah mengalir tepat waktunya, tidak pernah meminta agar kesadaranmu kembali setiap pagi. Namun semua itu terjadi setiap hari, tanpa syarat. Stoikologi menyebut ini sebagai things within nature's order. Hal-hal yang berjalan bukan karena kehendak kita, melainkan karena keteraturan yang lebih besar dari diri kita. Dan di sanalah letak ketenangan pertama, menyadari bahwa hidup ini ditopang oleh begitu banyak hal yang tidak berada dalam kendali kita, namun tetap setia menopang kita. Bagian kedua, mengapa hati kita lebih mudah mengeluh daripada bersyukur. Manusia modern diajarkan untuk fokus pada apa yang kurang. Target capaian standar pembandingan. Hidup diukur dari apa yang belum ada. Padahal dalam tasawuf, keluhan yang berlebihan bukan soal kurangnya nikmat, melainkan karena hati terlalu sibuk menagih dunia, sampai lupa menyapa Tuhan. Stoikologi mengajarkan satu prinsip sederhana namun tajam. Penderitaan bukan datang dari peristiwa, melainkan dari penilaian kita terhadap peristiwa itu. Nikmat yang hadir tanpa diminta sering dianggap biasa, karena manusia cenderung hanya menghargai apa yang hampir hilang. Kesehatan baru terasa nikmat saat sakit. Waktu bersama keluarga baru terasa mahal saat kehilangan. Ketenangan baru dicari setelah mental runtuh. Padahal syukur bukan reaksi setelah kehilangan, syukur adalah kesadaran sebelum semuanya diuji. Bagian ketiga, nikmat sunyi yang menjagamu diam-diam. Ada nikmat yang tidak berisik, tidak tampil di pencapaian, tidak bisa dipamerkan. Nikmat berupa, dan masih bisa berpikir jernih di tengah tekanan, masih punya nurani saat dunia mengajarkan licik, masih bisa menahan diri saat marah, masih punya rasa takut kepada Tuhan meski hidup terasa kacau. Dalam tasawuf ini disebut nikmat penjagaan. Bukan nikmat yang membuat hidup mewah, tetapi nikmat yang menjaga agar jiwa tidak rusak. Dan ini sering luput dari syukur, karena ia tidak kasat mata. Stoikologi memandang ini sebagai kekayaan batin. Ketenangan, kesadaran, dan kemampuan menerima adalah bentuk kekuatan tertinggi manusia. Banyak orang tampak sukses di luar, namun jiwanya runtuh di dalam. Dan banyak orang terlihat biasa saja, namun hatinya dijaga agar tidak hancur. Mana yang lebih berharga? Makin kepotong, syukur bukan tentang kata, tapi cara menjalani hidup. Syukur bukan hanya ucapan, syukur adalah sikap batin. Syukur adalah tetap jujur meski punya kesempatan curang, tetap rendah hati meski sedang punya kuasa, tetap sabar meski hidup terasa tidak adil. Dalam Islam, syukur adalah cara menjaga nikmat. Bukan agar nikmat bertambah secara instan, tetapi agar hati tidak rusak saat nikmat datang atau pergi. Stoikologi mengajarkan amor fati, mencintai takdir bukan karena semua indah, tetapi karena semuanya membentuk kedewasaan batin. Ketika kamu menyadari nikmat yang tidak pernah kamu minta, kamu berhenti menuntut hidup agar selalu sesuai keinginanmu. Dan di titik itu, hidup mulai terasa lebih ringan. Bukan karena masalah berkurang, tetapi karena hatimu tidak lagi berperang dengan kenyataan. Sekarang, berhentilah sejenak. Lihat hidupmu hari ini, bukan dari apa yang gagal, bukan dari apa yang tertunda, tetapi dari apa yang masih setia hadir. Jika narasi ini membuatmu sedikit lebih tenang, sedikit lebih sadar, maka jangan biarkan kesadaran ini lewat begitu saja. Dan sebelum kamu pergi, jawab satu pertanyaan ini dalam hatimu. Atau jika berkenan, tuliskan di kolom komentar. Nikmat apa dalam hidupmu hari ini yang tidak pernah kamu minta,
tetapi diam-diam paling berjasa menjaga dirimu tetap bertahan. Semoga kesadaran ini menjadi nafas baru, bukan untuk melarikan diri dari hidup, tetapi untuk menjalaninya dengan lebih utuh. The Power of Love.